Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di kuliah Deret, Seri, dan Kalkulus Multivariabel. Hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita, yaitu tentang operasi bentuk tak tentu. Kemarin sudah kita diskusikan mengenai pengintegralan, baik itu aturan pengintegralan dasar, integral trigonometri, integral parsial, kemudian substitusi untuk merasionalkan, integrasi fungsi rasional, dan strategi pengintegralan. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai operasi dalam bentuk tak tentu. Dalam matematika, dikenal 3 istilah ini: tak terdefinisi, tak hingga, dan tak tentu. Yang pertama, tak terdefinisi. Tak terdefinisi merupakan bagian dari matematika yang tidak dapat didefinisikan. Jadi, secara real nilainya tidak ada. Contoh, misal akar dari bilangan negatif. Akar minus 5 atau akar minus 7. Itu tidak diketahui. Kemudian yang kedua, operasi kebalikan. Ini biasanya dalam pecahan ya. A per B sama dengan C, maka A itu seharusnya B kali C. Nah, operasi ini tidak berlaku atau tidak terdefinisi apabila B-nya nilainya 0. Jadi A per 0 sama dengan C, maka A sama dengan 0 kali C. Nah, itu tidak bisa. Ini contoh ya. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Maka 3 kali 5 pasti 15. Tapi ini tidak berlaku jika 7 per 0 sama dengan X. X kali 0 sama dengan 7. Nah, bilangan atau angka X ini tidak dapat didefinisikan. Sehingga semua bilangan selain 0 saat dibagi dengan 0 nilainya tak terdefinisi. Yang kedua, tak hingga, tak berhingga, atau tak terhingga. Ini biasanya kita gunakan untuk merepresentasikan atau memberikan lambang pada sesuatu yang sangat besar sampai tidak ada angka yang dapat mewakilinya, atau sangat-sangat kecil di bawah 0 sehingga tidak ada angka yang bisa mewakilinya. Nah, kalau yang kecil itu negatif tak hingga, yang besar itu positif tak hingga. Tak hingga ini mempunyai aturan operasi ya. Misal A plus tak hingga sama dengan tak hingga, A itu bilangan real. Nah, 1 sampai 3, 11. Itu harus kita ketahui. Kalau misalkan tak hingga kali A itu hasilnya apa. Nah, itu nanti bisa dilihat setelah melihat materi ini. Kemudian yang ketiga adalah bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu ini merupakan hasil ya, sama yang tak hingga tadi, hasil dari operasi, dia bukan sebuah bilangan. Nah, terdapat 7 bentuk tak tentu, yaitu 0 per 0, tak hingga dikurangi tak hingga per tak hingga, 0 kali tak hingga, 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, dan 1 pangkat tak hingga. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah bentuk tak tentu 0 per 0. Contoh bentuk soal yang hasilnya 0 per 0. Ini ada 3 soal, limit X mendekati 0 sin X per X. Nah, di situ kalau misalkan kita substitusi X sama dengan 0, maka nilainya 0 per 0. Itu berlaku juga untuk 2 soal setelahnya. Saat kita substitusi X, maka hasilnya akan 0 per 0. Maka saat kita bertemu dengan operasi yang seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, yang pastinya kita substitusi dulu ya, memastikan nilainya 0 per 0 atau enggak. Nah, kalau nilainya ada, berarti tidak perlu kita lanjutkan ke penyelesaian lanjutan. Tapi kalau misalkan 0 per 0, kita harus melakukan metode merasionalkan. Jadi fungsinya kita rasionalkan. Bisa pakai pengfaktoran atau pemecahan atau dekomposisi fungsi atau apa yang bisa kita gunakan supaya hasilnya tidak 0. Tetapi kalau misalkan langkah 2 ini nggak bisa kita pakai, ada namanya kita menggunakan metode L'Hopital. Cuman L'Hopital ini mempunyai aturan. Nah, kalau misalkan itu dua fungsi yang itu berupa pecahan, kayak soal 1, 2, 3 ini kan pecahan ya, per ini. Nah, itu kalau dua fungsi itu mempunyai turunan,
Itu bisa kita kerjakan dengan L'Hopital. Jadi, selanjutnya ini contoh ya kalau misalkan kita penyelesaiannya dengan metode pemfaktoran. Ini bisa dilihat di soal nomor 2. Kita punya limit X mendekati 3, X kuadrat dikurangi 9 per X kuadrat min X min 6. Saat kita substitusi X sama dengan 3, nilainya itu 0 per 0. Ini terserah kalian ya, mau cari metode pemfaktoran atau langsung L'Hopital, mangga saja. Kenapa? Karena keduanya punya turunan. Jadi X kuadrat min 9 punya turunan, X kuadrat min X min 6 itu juga punya turunan. Kalau misalkan kalian waktunya tidak terbatas gitu, lagi belajar atau apa, bisa kalian coba-coba untuk pemfaktoran. Misalnya ini contoh dengan pemfaktoran, jadi kita cari nih fungsi pembentuk X kuadrat yang atas sama yang bawah. Kita hasilkan perkaliannya seperti ini. Jadi X kuadrat min 9 itu jadi X plus 3, X min 3, kemudian yang X kuadrat min X min 6 ini jadinya X min 3, X plus 2. Nah, kan ada pembilang dan penyebut, ada fungsi yang sama nih, X min 3. Tinggal kita coret, sehingga tinggal X plus 3 per X plus 2. Kita langsung ke bawah, X plus 3, X plus 2, sehingga hasilnya 6 per 5. Kalau kita menggunakan cara L'Hopital, hasilnya pasti sama gitu. Nah, kita bisa pakai cara L'Hopital, cuman syaratnya tadi pembilang dan penyebut harus mempunyai turunan, sehingga L'Hopital ini kan limit X mendekati CFX per GX itu bisa kita samakan dengan metode L'Hopital limit X mendekati C turunan Fx dan per turunan Gx. Makanya syaratnya keduanya harus mempunyai turunan, bisa diturunkan terhadap X. Nah, kalau misalkan sudah kita turunkan, ternyata nilainya masih 0 per 0, kita masih bisa turunkan lagi sampai nilainya bentuk tentu. Jadi bukan 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, atau bentuk yang tak tentu lainnya. Jadi bentuknya bisa 0, bisa ya nilai, sebuah nilai. Pokoknya bukan 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Nah, ini contoh soalnya, limit X mendekati 0 sin X per X. Saat kita substitusi X sama dengan 0, nilainya 0 per 0. Ini kita bisa kerjakan dengan L'Hopital. Ya, jadi limit X mendekati 0, sin X per X, kita kerjakan dengan metode operasi L'Hopital. Limit X min 0, turunan sin X kan cos X ya, jadinya di sini jadi cos X per X diturunkan terhadap X jadi 1. Jadi limitnya ini jangan disubstitusi dulu, tapi kita turunkan dulu dua fungsi sin X dan X ini kita turunkan terhadap X dulu. Sehingga hasilnya 1 per 1 dan hasilnya 1. Nah, yang kedua itu bentuk tak tentu, tak hingga per tak hingga. Ini sama ya, tak hingga per tak hingga ini juga bisa kita kerjakan dengan pemfaktoran atau pakai L'Hopital, tergantung yang paling mudah kita kerjakan menggunakan metode yang mana. Kalau misalkan hasilnya dari operasi itu tak hingga per tak hingga, baik itu C-nya C positif, C negatif, atau tak hingga atau min tak hingga, itu bisa kita lakukan dengan aturan L'Hopital. Ini contohnya, limit X mendekati tak hingga X per eksponensial E pangkat X. Bilangan E ini, bilangan Euler, itu nilainya 2,7 sekian. Nah, kalau E pangkat X yang mana X-nya itu tak hingga, 2,7 dipangkatkan tak hingga, dipangkatkan sekian kali, hasilnya tak hingga juga. Jadi, operasi limit ini hasilnya tak hingga per tak hingga. Maka, ini memenuhi syarat untuk digunakan penyelesaian dengan cara L'Hopital. Itu dengan cara limit X mendekati tak hingga, X per E pangkat X, sama dengan ini harusnya ada lambang L'Hopital ya, L yang dibulatkan tadi. Nah, hasilnya limit X mendekati tak hingga, X kita turunkan, X kita diturunkan terhadap dx, itu hasilnya 1, kemudian E pangkat X kita turunkan menjadi E pangkat X, sehingga hasilnya 1 per tak hingga. Dan 1 per tak hingga itu sama dengan 0. Jadi,
bilangan 1 dibagi bilangannya sangat besar itu nilai. Bagaimana dengan bentuk yang lain? 0 kali tak hingga dikurangi tak hingga, atau 0 pangkat 0, atau tak hingga pangkat 0, atau 1 pangkat tak hingga. Nah, semua operasi yang hasilnya bilangan tak tentu itu, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubahnya jadi 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Setelah itu baru kita selesaikan dengan metode L'Hopital atau metode lain yang bisa merujuk ke hasil, bukan hasil yang tak tentu, jadi merujuk ke hasil yang tentu. Oke, sekian untuk materi bentuk tak tentu. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung diskusikan dengan teman, atau kalau misalkan masih menemui kesulitan bisa diskusi dengan saya via chat atau apa gitu, terserah. Nanti kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan saat kita tatap muka di kelas. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.